Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Jadi setelah pemblokiran 4 pinjol yang dilakukan oleh OJK, mulai dari Danafik sampai Tani Fund sampai dengan Jembatan Emas dan Dana Fala, saya juga berharap OJK mulai melirik khusus ke pinjol-pinjol yang selalu viral, yang selalu banyak penggunanya, supaya ini lebih tertata dengan rapi. Kalau misalnya mereka itu menyalahi aturan-aturan yang ada, OJK tahu sendiri kan sanksi apa yang mau dijatuhkan. Seperti pinjol apa? Seperti pinjol UATAS, seperti pinjol bantu saku, habis itu pinjam duit, kredit pintar, 360 kredit, uang mie, Julo, Dana Rupiah. Kalau Dana Rupiah saya agak ragu juga gitu loh, karena CEO dari Dana Rupiah sendiri itu adalah pimpinan tertinggi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Tapi kalau OJK memang mau, ya boleh tuh ditinjau ulang. Habis itu ada Pundi, ada EasyCash, ada Aku-Laku kan juga yang besar-besar itu. Jadi saya berharapnya itu OJK mulai mengembangkan, kalau memang benar-benar saat ini kan tersedia masih 98 pinjol dan Impestri dalam perhatian khusus itu ya kan, karena kemarin itu sempat kena sanksi juga oleh OJK. Dan saya berharapnya OJK coba kejar dong ke pinjol-pinjol legal yang selalu familiar gitu loh. Dan di sana kan juga banyak keluhan dari masyarakat, terutama dari mereka yang sudah pernah meminjam. Itu kan juga mengeluh dari segi bunga, habis itu penerapan iklan kadang tidak sesuai dengan faktanya, habis itu cara penagihan. Coba dong OJK melirik juga ke sana. Jangan OJK hanya berpatok pada satu ekuitas. Ketika ada pinjol tidak memenuhi syarat, tidak mencapai nominal sesuai yang diminta OJK, OJK langsung cabut izinnya. Jadi seakan-akan asumsi dari masyarakat adalah, jadi kalau pinjolnya itu banyak duitnya, ya lolos-lolos aja gitu loh. Tapi kalau pinjolnya kekurangan duit, langsung nggak lolos. Jadi seakan-akan masyarakat berpikir ada permainan di bawah meja gitu loh, ya. Jadi saya berharapnya OJK juga melirik pinjol-pinjol lainnya seperti yang saya sampaikan tadi. Pinjol-pinjol yang selama ini paling banyak digunakan oleh masyarakat. Salah satu pinjol yang paling banyak digunakan atau paling banyak didownload adalah EasyCash ya. OJK coba tinjau lagi bagaimana dengan masyarakat yang sudah pernah meminjam di EasyCash ini, apa keluhan mereka, dan OJK coba telusuri benar apa tidak sesuai dengan fakta yang dikeluhkan masyarakat, atau ini hanya karena masyarakatnya aja yang tidak tahu diri. Seperti yang OJK bilangin, banyak masyarakat Indonesia tidak tahu diri, pinjam pinjol lebih dari sekian aplikasi dan tidak mau bayar. Apakah sesuai dengan hal itu atau memang aplikasinya? Ya kan, dari teman-teman semuanya gimana? Anda yang meminjam di pinjol, Anda yang meminjam di pinjol legal yang saya sampaikan tadi itu, apa yang Anda rasakan gitu loh. Tapi ingat ya buat teman-teman semuanya, terkadang teman-teman itu, ini saya sampaikan dulu, teman-teman itu tidak bisa membedakan mana yang penagihan normal dan mana yang ancaman dan mana yang tekanan ya. Terkadang kayak contoh ada kalimat, "Selamat siang, kami dari aplikasi ini, sampai detik ini total tagihan Anda telah sekian yang belum dibayarkan. Kalau Anda tidak membayarkan juga sampai jam sekian, maka Anda akan dibebankan dengan denda." Karena Andanya sudah terlalu kesetresan, Anda beranggapan kata-kata seperti tadi itu adalah bagian dari teroran. Ya, kalau teroran itu dia ngirim huruf P sebanyak-banyaknya, dia tidak berhenti-berhenti ngirim chat gitu, dan kadang chatnya pun nggak jelas. Habis itu kalau ancaman kan sama-sama tuh, kalau Anda tidak melakukan pembayaran sampai jam sekian, siap-siap kontak Anda kami hubungi, data Anda ini, itu ancaman gitu loh. Jadi teman-teman juga harus bedakan mana yang penagihan normal dan mana yang ancaman. Coba isi dulu, siapa yang mendapatkan ancaman dan tekanan, atau apa yang Anda keluhkan dari pinjol-pinjol legal yang selalu Anda pertanyakan sama saya, seperti di OATAS, pinjam duit, bantu saku, kredit pintar dan lain sebagainya. Apa yang Anda rasakan gitu loh. Ya, biar OJK juga terbuka matanya gitu loh. Jangan OJK itu hanya terfokus pada pinjol-pinjol yang kekurangan modal saja, tapi fokus juga dengan pinjol yang banyak modal. Kenapa mereka bisa banyak modal? Kenapa mereka bisa berkembang begitu pesat? Apa yang sedang terjadi? Harusnya OJK mikirnya ke sana juga. Seperti apa mereka mencairkan, seperti apa mereka memotong biaya layanan, dan seperti apa mereka menerapkan untuk orang melakukan penagihan. Ya,
Apakah masih dipakai dengan pinjam 2 juta, balikin 2.500.000, tapi ansuran pertama ya dalam waktu 14 hari orang harus membalikan 2.300.000, yang 200.000-nya bulan depan. Ya, pernah nggak OJK menimbang-nimbang hal itu, atau OJK menemukan hal-hal seperti itu? Ini teman-teman yang menonton juga tolong di-share juga ya. Kita berharap juga mudah-mudahan pinjol ini juga lebih dirapikan oleh OJK, walaupun OJK tidak akan berani untuk memblokir pinjol-pinjol yang sudah besar, tapi paling tidak OJK merapikan. Yang dirapikan itu mulai dari mereka menyalurkan dana kepada calon-calon debitur mereka, habis itu mereka yang kurang patuh dengan COJK nomor 19, yang mana satu orang cuma boleh minjam di 3 aplikasi, tapi tetap aja aplikasi ini mencairkan dana untuk nasabah-nasabah mereka berikutnya. Dan untuk teman-teman yang mengalami telat bayar juga, atau baru jatuh tempo, atau jatuh temponya besok, di aplikasi-aplikasi yang saya sampaikan, terus Anda saat ini dengan suasana ketakutan, kecemasan, gimana ini Bang? Kita menyelesaikannya, gimana caranya kita untuk membayar sementara kita tidak mampu bayar. Oke, kalau memang Anda sudah tidak mampu bayar, saya berharap tolong tahan diri teman-teman semuanya. Jangan sampai terdorong ya niat dalam hati Anda untuk Anda meminjam di aplikasi lain untuk menutupi aplikasi ini. Jangan pernah sampai hal itu gitu loh. Apapun yang dikatakan oleh debt collector via chat WhatsApp atau dia lagi menelpon sama Anda nggak perlu baper. Ya, ingat, Anda nggak perlu baper, Anda nggak perlu bawa perasaan. Ingat, debt collector itu profesinya tukang tagih. Jadi apapun itu, mereka pasti dengan konsep yang sama. Tugas mereka hanya melakukan penagihan. Jadi walaupun mereka memakai dengan kata akan turun bersama RT RW, akan turun bersama penasehat hukum, akan turun bersama polisi, akan memproses ke jalur hukum, teman-teman jangan baper. Jangan dicerna mentah-mentah, tapi letakkanlah posisi debt collector itu pada tempatnya. Siapa debt collector ini? Apa tugas debt collector? Apa tujuan dia sebenarnya? Teman-teman harus paham. Debt collector ini adalah ujung tombak di sebuah perusahaan. Ya, jasa mereka digunakan untuk kepentingan perusahaan. Mereka hanya dikasih berupa gaji dan bonus saja. Ya kan? Yang dibentrokkan di lapangan adalah mereka. Yang diadu domba adalah mereka. Mereka memilih bekerja sebagai debt collector karena sulitnya lapangan pekerjaan. Ini bukan soal kemauan mereka. Dan mereka bekerja itu pun juga di bawah tekanan, sesuai dengan permintaan dari si pinjolnya. Ya, sama seperti video yang saya sampaikan. Pinjol wajib menagih 90 hari. Setelah 90 hari, pinjol mempunyai 2 opsi. Bekerja sama dengan penasehat hukum untuk menjatuhkan kewan prestasi. Habis itu bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melanjutkan penagihan. Tapi pinjol lebih memilih jalur evakuasi. Ya kan? Kenapa jalur evakuasi Bang? Pihak ketiga untuk melanjutkan penagihan. Kalau sama lawyer, ya kan, atau sama penasehat hukum, ini harus dilimpahkan ke pengadilan. Kalau misalnya perkara ini dilimpahkan pengadilan, pertama, berapa biaya yang dibutuhkan? Yang kedua, berapa lama waktu pemrosesan tersebut? Yang ketiga, apa keputusan yang didapat? Ya, ini soal perdata loh. Karena si pinjolnya sudah tahu akan buang-buang biaya dan buang-buang waktu, makanya dia ambillah jalur pintas tadi. Ya kan, jalur pintas apa? Bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melanjutkan penagihan setelah 90 hari. Kenapa pihak ketiga? Pertama, biayanya ringan. Yang kedua, si pinjol bisa merequest semau mereka. Mereka misalnya, Anda harus menagih seperti ini, Anda harus menagih sebegini. Ya, pihak ketiga pasti ngikutin, asalkan dapat uang. Ya kan? Makanya pinjol nyaman juga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga ini, karena bisa sesuai dengan keinginan mereka. Tapi kalau dengan pengadilan nggak bisa, karena ada aturannya dan ada urutannya. Nggak bisa dilompat-lompatin. Ya kan? Dan lagian yang mau mereka gugat ini adalah orang-orang yang sudah tidak mampu. Nggak ada lagi uangnya. Ya kan? Tapi kalau mereka kerjasama dengan pihak ketiga masih bisa mengupayakan. Walaupun Anda tidak ada uang hari ini untuk membayar pinjol Anda, pihak ketiga ini bisa mengarahkan Anda untuk menggunakan data Anda kembali untuk meminjam di aplikasi berikutnya. Makanya pinjol lebih nyamanlah bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melanjutkan penagihan. Ya, itulah yang Anda sebut dengan
field collection atau FC atau vendor dari pihak-pihak ketiga atau core wheel, bahasa-bahasa dari DC, kolektor wilayah itu. Ya, tapi teman-teman juga nggak perlu khawatir karena mereka juga tidak bisa bertindak lebih jauh. Karena tindakan mereka hanya dikuasakan sebatas menjemput tagihan. Ada atau tidak tagihan, mereka tidak bisa mengambil keputusan lain. Mereka cuman itu aja. Kalau ada mereka serahkan sama yang menyuruh, kalau tidak ada mereka laporkan sama yang menyuruh. Jadi teman-teman nggak usah terlalu baper di lapangan. Ya kan? Bang, kenapa bang debt collectornya selalu mengancam dan segala macam? Ya iya, karena mereka juga mengejar target, mereka juga butuh biaya, mereka juga butuh makan. Ya kan? Mereka itu kan ada juga yang mendapatkan bonus kalau mendapatkan tagihan di luar dari gaji pokok mereka. Dan mereka itu ada juga yang dikontrak untuk bekerja sama, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun dan bervariasi. Ya. Jadi mau tidak mau mereka berlomba-lomba, apalagi ini mendekati akhir tahun. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya, mau mendekati akhir tahun pasti akan banyak drama yang diciptakan oleh debt collector, yang mana debt collector juga mengejar target supaya mempertahankan posisi mereka tetap mendapatkan pekerjaan dan ada penghasilan. Ya, ingat debt collector juga manusia, dia punya tanggung jawab juga, dia punya keluarga juga, dia punya anak juga, punya istri juga yang harus dia nafkahi. Sementara satu-satunya sumber penghasilan yang dia nampak hanyalah menjadi penagih hutang. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak termotivasi untuk gali lubang tutup lubang. Ya, kalau misalnya memang terjadi teroran via telepon, via WhatsApp, via email, seperti yang sudah-sudah dari video, putus semua komunikasinya, insya Allah semuanya aman. Biar Anda bisa fokus mengumpulkan uang, nanti uang Anda sudah terkumpul, negosiasi sama pinjol masing-masing. Itu pun kalau uang Anda ada. Kalau uang Anda tidak ada, persetan lah, mau negosiasi mau tidak, terserah Anda deh. Ya kan? Tunggu aja risikonya. Risikonya apa bang? BI checking. Di luar itu nggak ada. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Silahkan Anda share video ini sampai ke OJK. Mudah-mudahan pesan kita sampai kepada OJK dan OJK melirik pinjol-pinjol yang viral tadi, yang banyak digalbay oleh masyarakat. Otomatis OJK membentuk tanda tanya besar. Kenapa banyak masyarakat yang galbay di pinjol ini? Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.